Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Ahmad dalam acara Berita 5 Simpang 5 TV edisi hari Sabtu 8 Maret 2014. Kali ini kami akan menghadirkan beberapa info yang menarik dan inilah berita selengkapnya. Pemirsa, Bupati Pati Haryanto Sabtu siang mengukuhkan sebanyak 142 pegawai negeri sipil menjadi kepala sekolah TK, SD, pengawas TK, SD, SMP, dan SMK, serta penilik sekolah di pendopo Kabupaten Pati. Sebanyak 142 pegawai negeri sipil Sabtu siang dikukuhkan Bupati Pati menjadi kepala sekolah TK, SD, pengawas TK, SD, SMP, dan SMK, serta penilik sekolah di pendopo Kabupaten Pati. Dari 142 orang, 108 pegawai negeri sipil dikukuhkan menjadi kepala sekolah TK dan SD. 27 pegawai negeri sipil menjadi pengawas TK, SD, SMP, dan SMK, serta 7 pegawai negeri sipil lainnya menjadi penilik sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Bupati Pati Haryanto dalam sambutannya menuturkan pelaksanaan pengukuhan dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan baik kepala sekolah, pengawas, dan penilik melalui promosi maupun mutasi untuk penyegaran. Kalau diwarnai begitu pasti, karena tidak sesuai dengan hati kecilnya atau harapannya. Tetapi kita berusaha sudah melaksanakan objektif. Selain itu, terdapat beberapa kepala sekolah yang masa kerjanya sudah 12 tahun, sehingga sesuai aturan harus diberhentikan dan mengangkat kepala sekolah yang baru sesuai aturan yang ada. Dengan demikian, dengan pengukuhan tersebut untuk kepala sekolah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, serta mampu membangun hubungan baik dengan sesama guru maupun komite sekolah. Sementara untuk para penilik dan pengawas, hendaknya dapat memberikan masukan, saran, kritik, dan koreksi terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan tetap membangun hubungan baik dengan guru dan sekolah. Endi Sumardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Dan SD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran. Guna sukseskan pemilu 2014, KPU Pati Sabtu pagi menggelar kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula penyandang difabel. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk memberikan bekal dan pendidikan tentang pencoblosan dalam menyalurkan hak pilih para murid penyandang difabel. Semakin dekatnya waktu penyelenggaraan pemilu legislatif, berbagai upaya dilakukan KPU Pati, seperti yang dilakukan Sabtu pagi bertempat di SMA LB Pati. KPU memberikan sosialisasi kepada para pemilih pemula penyandang difabel. Dengan cermat dan antusias, puluhan siswa tersebut mengamati saat diberikan materi tentang tata cara pencoblosan. Komisioner KPU Pati, Supriyanto, mengatakan tujuan diberikannya sosialisasi kepada para pemilih pemula penyandang difabel tersebut adalah untuk memberikan bekal tata cara pencoblosan, jenis-jenis surat suara, dan waktu pencoblosan. Tujuan dilakukannya sosialisasi di SMA LB ini adalah kita memberi sosialisasi atau memberi pengetahuan tentang bagaimana tata cara memberikan suaranya di TPS bagi siswa-siswa SMA LB ini yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pada tanggal 9 April 2014 nanti. Sementara itu, Suryanto selaku komite SMA LB memberikan apresiasi yang positif kepada KPU Pati yang telah memberikan sosialisasi sehingga hal tersebut merupakan bekal yang penting bagi para siswanya dalam menyalurkan hak pilih mereka pada pemilu legislatif 9 April mendatang. Ini salah satu bentuk kepedulian jadi dari penyelenggara KPU Kabupaten Pati untuk meningkatkan daya pilih yang cerdas khususnya di Kabupaten Pati. Maka salah satu sasaran untuk yang kita tingkatkan adalah dari difabel. Diharapkan dengan digelarnya sosialisasi tersebut dapat memacu semangat serta memberikan antusiasme pada para pemilih pemula penyandang difabel tersebut untuk menyalurkan hak pilih mereka. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Pati tidak hanya terjadi pada jalan nasional, provinsi, kabupaten, atau penghubung antar kecamatan saja, melainkan juga jalan jalur lambat yang ada di sejumlah wilayah perkotaan.
Pasca banjir, infrastruktur terutama jalan yang rusak sangat mudah dijumpai di wilayah Kabupaten Pati. Mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten atau penghubung antar kecamatan, dan yang terakhir jalan jalur lambat di perkotaan. Salah satu contohnya di jalur lambat Pati Kudus, Jalan Panglima Sudirman Pati. Lubang menganga dengan kedalaman cukup mengancam keselamatan pengendara, terutama bagi pengendara sepeda motor. Widi Santoso, salah satu pengendara motor asal warga Desa Plangitan Pati, mengatakan kerusakan jalur lambat tersebut sangat mengganggu kenyamanan dalam berkendara, apalagi tingkat volume kendaraan cukup tinggi di jalur tersebut. Pak, dengan kerusakan jalur lambat di Pati ini gimana, Pak? Ya, ini sangat mengganggu pengendara, terutama yang ini pengendara roda 2, karena arus jalur ini jalur padat, meskipun jalur lambat tapi padat sekali, karena banyak pengendara yang lalu lalang ke sini, mereka buru-buru untuk supaya tidak lambat masuk kerja. Jadi kalau kerusakan ini tidak segera diperbaiki, ini sangat rawan kecelakaan. Jadi harapan kami ya pemerintah segera untuk memperbaiki supaya mereka yang pakai jalur ini tidak terganggu perjalanannya. Warga pun berharap pemerintah segera tanggap dengan kondisi yang ada dan segera merealisasikan perbaikan, minimal tambal sulam, agar tak terjadi kecelakaan terlebih di pagi dan sore hari. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Serangan hama keongmas pasca banjir di wilayah Desa Ngastorjo, Jakenan mulai disikapi petani desa setempat. Berita selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, serangan hama keongmas pasca banjir di wilayah Desa Ngastorjo, Jakenan mulai disikapi petani desa setempat. Mereka membasmi hama tanaman padi tersebut dengan cara mengambil satu persatu keongmas untuk selanjutnya dikumpulkan dalam karung. Para petani di Desa Ngastorjo, Jakenan saat ini sedang getol-getolnya melakukan pembasmian hama keongmas. Sejak banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Pati beberapa waktu lalu, serangan hama keongmas di wilayah banjir cukup mengkhawatirkan. Saat ini, para petani mulai membasmi hama tersebut meskipun dengan menggunakan cara tradisional, yaitu mengambil satu persatu dan selanjutnya dikumpulkan dalam sebuah karung plastik. Lamijan, salah satu petani desa setempat, mengatakan jumlah hama keongmas yang biasanya dikumpulkan dalam satu lahan areal persawahan mencapai 2 hingga 5 karung, tergantung luas sawah. Meski seringkali petani mengobati hama tersebut dengan pestisida, namun tetap menyerang padi. Banyak, wah model-model ini ya. Keongnya itu kok dikumpulin sampai bersak-sak gitu. Tiap satu sawahnya itu berapa Pak yang biasanya? Upaya petani yang selama ini dilakukan untuk mengurangi jumlah keongmas memang dengan cara mengumpulkan dalam karung. Jumlah keong yang berkarung-karung dibiarkan di pinggir jalan dengan tujuan mematikan hama keong ketika panas terik. Dengan cara tersebut diharapkan bisa memaksimalkan hasil penanaman dan panen padi pasca banjir. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Dalam rangka tur di 13 kota di wilayah Jateng dan DIY, pentas wayang kulit bersama Ki Mantep Sudarsono Jumat malam 7 Maret 2014 digelar di Alun-Alun 2, Kota Jepara. Acara pesta rakyat dalam rangka mendukung pesta demokrasi yang akan digelar tanggal 9 April nanti berjalan cukup sukses dan meriah. Setelah Rabu malam menggelar pentas wayang kulit di alun-alun Simpang 5 Pati dengan mengangkat lakon Sang Kumbo Karno dalam Pesta Rakyat 2014 yang digelar harian Jateng Pos Jawa Pos Group. Kini giliran warga Jepara mendapatkan hiburan serupa.
Ki Mantep Sudarsono Jumat malam 7 Maret siap menghibur para penggemar wayang di Bumi Kartini di alun-alun Jepara 2 dengan melakonkan cerita Bima Bangkit yang menceritakan kisah lahirnya Bima. Kurang lebih pukul 9 malam, pagelaran wayang Ki Mantep Sudarsono pun telah dimulai. Dalang Ki Mantep Sudarsono memang kondang dengan julukan Dalang Setan karena kemampuannya menggerakkan wayang atau sabetan dengan sangat cepat dan lincah hingga penonton pun tampak terpesona dan enggan beranjak dari tempat duduknya. Di malam itu, ribuan warga Jepara memadati alun-alun Jepara untuk melihat dalang idola mereka memainkan berbagai tokoh wayang dengan karakter yang berbeda-beda. Penampilan dalang asal Karanganyar Solo tersebut sejak sore telah dinanti-nanti ribuan warga Jepara penggemar wayang kulit. Tampak hadir dalam deretan penonton Wakil Bupati Jepara Subroto dan beberapa pejabat pemerintah Kabupaten Jepara lainnya. Penonton tampak larut dalam cerita wayang yang dipentaskan Ki Mantep Sudarsono, salah satu dalang kondang asal Karanganyar Solo. Singkat cerita, dalam lakon Bima Bangkit, Bima terlahir dalam bentuk terbungkus, kemudian wujud Bima yang masih bungkus tersebut dipecah oleh Gajah Seno. Dalam cerita mengandung maksud menyampaikan sebuah pesan agar para generasi muda bangsa dapat meneladani semangat Bima yang kukuh, jujur, bertanggung jawab, dan mengayomi masyarakat. Pentas wayang kulit Ki Mantep Sudarsono di kota Jepara tampak lebih meriah karena juga menghadirkan bintang tamu Kirun, pelawak senior yang namanya sudah kondang di masyarakat. Berbagai guyonan segar dapat membuat penonton menjadi tertawa. Pentas wayang kulit dalam rangkaian tur di 13 kota di wilayah Jawa Tengah dan DIY ini dalam rangka turut mendukung dan mensukseskan pesta demokrasi yang akan digelar pada tanggal 9 April mendatang. Media wayang dipilih karena wayang merupakan kesenian tradisional Jawa yang masih memiliki banyak penggemar. Pagelaran di kota Jepara sendiri dirasa lebih sukses dari pertunjukan sebelumnya di alun-alun Simpang Lima Pati. Jumlah penonton diperkirakan hingga mencapai 5.000 orang. Perlu saya jelaskan bahwa pagelaran wayang malam hari itu dalam rangka kita mendukung pesta demokrasi yang bakal digelar tanggal 9 April mendatang. Untuk itu saya berharap apa yang kami gelar hari ini bermanfaat ya untuk hiburan masyarakat sekaligus mengingatkan bahwa tanggal 9 April itu kita punya pesta demokrasi. Saya ingin masyarakat berpartisipasi dengan yang baik gitu aja ya. Tidak hanya masyarakat di sini tapi juga masyarakat seluruh Indonesia. Nah, di Jawa Tengah ini kita bantu, kita fasilitasi dengan pagelaran wayang kulit ya, tidak hanya di Jepara, tapi juga di 13 daerah lain di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kenapa kok di penyampaian melalui wayang ini? Salah satu wayang adalah pagelaran wayang dari punika mapan wonten ing Kabupaten Jepara. Iki pun mati ya. Karena di tanah Jepara ini lahir tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh bangsa, utaminipun tokoh kejawen ingkang kondang kaloro. Siji Raden Mas Panji Sosrokartono. Punika lahir wonten ing Jepara. Sing kata-kata mutiarane sing terkenal nek sira landhep aja natoni, nek sira banter aja nglancani. Niku lahir dari Pati terus di Jepara. Alhamdulillah di Jepara lebih baik ya. Kemarin mungkin kami persiapan di Pati agak pendek, jadi partisipasi masyarakat agak kurang, tapi juga bagus di sana juga kurang lebih ada 3.000-an. Dengan diselenggarakannya acara pentas wayang kulit tersebut diharapkan pesan-pesan yang disampaikan dapat tersampaikan. Pesta demokrasi yang akan digelar tanggal 9 April nanti dapat berjalan dengan sukses. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Jangan beranjak kemana-mana dulu karena kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Berita 5 Simpang 5 TV.